Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-13. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka memancung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya, dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Asitoret, dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Bet-Sean. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Bet-Sean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Para penduduk Yabes Gilead tidak membiarkan mayat Raja Israel diperlakukan secara hina oleh para orang Filistin. Itulah sebabnya orang-orang yang gagah perkasa dari mereka segera mengambil mayat Saul dan anak-anaknya untuk melakukan penghormatan dalam upacara kematian yang layak bagi keluarga kerajaan. Terlepas dari segala kesalahan dan dosa yang Saul lakukan di dalam narasi-narasi kitab 1 Samuel, Saul tetap dianggap layak untuk mendapatkan penghormatan terakhir sebagai seorang raja. Tindakan para penduduk Yabes Gilead ini pun menjadi relevan dengan sikap hormat yang selalu ditunjukkan oleh Daud bagi Saul. Kita sudah melihat bagaimana Daud berulang kali memberikan hormat atas tahbisan raja yang Saul dapatkan. Daud selalu menahan diri untuk tidak membunuh Saul, meski ia berkali-kali memiliki kesempatan dengan cara yang mudah untuk melakukannya. Daud dan penduduk Yabes Gilead menjadi contoh orang-orang yang mampu memberikan hormat bagi Saul. Di dalam kehidupan keseharian yang kita jalani, tidak jarang kita diperhadapkan pada pilihan untuk memberikan hormat atau merendahkan orang lain. Sejumlah hal kita gunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikannya bagi mereka. Entah itu status, harta yang ia miliki, jabatan, maupun berbagai hal lain yang berhubungan langsung dengan diri kita. Hal yang disayangkan adalah tidak sedikit orang yang memberikan hormat bagi orang lain hanya karena dianggap setara atau bahkan lebih daripada dirinya. Sedangkan ia tidak memberikan hormat kepada seseorang yang dianggap lebih rendah daripadanya. Sikap ini tentu bukanlah sebuah gaya hidup yang mencerminkan kasih Tuhan dan tidak bertanggung jawab secara teologis. Terdapat cukup banyak nasihat dan perintah di dalam Alkitab yang menjadi panduan praktis bagi umat untuk saling mengasihi dan menghormati. Bahkan dalam konteks tindakan penduduk Yabes Gilead maupun perilaku Daud, penghormatan yang mereka tunjukkan sekaligus menjadi cerminan kasih kepada Saul. Artinya, pada saat kita menghormati seseorang, berarti kita juga sedang menunjukkan kasih kepadanya. Sahabat Alkitab, kita hidup di tengah lingkungan masyarakat yang beragam, entah secara suku, agama, ras, maupun bahasa. Oleh sebab itu, sikap saling menghormati pun menjadi aspek yang dibutuhkan demi menciptakan lingkungan hidup yang penuh kasih. Apakah Anda siap membagikannya? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk menjalani keseharian kami dalam sikap penuh saling hormat satu sama lain sebagai wujud juga dan cerminan akan kasih kami kepada sesama. Dan biarlah itu menjadi bukti betapa kami mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.